Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana fi hadhil lailah fi syahri Ramadan sayyidul ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Wonten ngarsa dalem para alim, para ulama, para ustad, para kiai, para takmir, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu, jamaah sholat isya, sholat tarawih, dan insyaallah dilanjutkan sholat witir. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmani dan juga sehat rohani, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajah, tatap muka, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kumandang adzan, lewat dikumandangkan adzan, sehingga kita bisa rawuh, yaitu dalam rangka muraqabah ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling utama lagi, yang paling penting, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih dipertemukan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan 1444 Hijriyah. Sesuai yang kemarin kita sama berdoa, Allahumma baligh lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Lah ini wa balighna Ramadhana. Alhamdulillah sudah puasa berapa hari, Pak? Ibu? 2 hari. Hari apa? Kamis, hari Jumat. Dan insya Allah melaksanakan sholat tarawih yang ketiga ini diniati dengan tulus hati, karena kita masih di awal. Mudah-mudahan mulai dari awal sampai akhir kita bisa istiqomah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya hanya mengingatkan saja, karena syarat rukun puasa mestinya kemarin sudah disampaikan. Ini saya menyampaikan sesuatu hal yang bisa untuk menghilangkan nilai daripada ibadah puasa itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh atau bersabda, bahasa Arabnya ya qala gitu, kamin shaimin laisa bisiyamihi illal ju' wal atos. Banyak sekali orang yang sedang melakukan ibadah puasa, tetapi puasanya itu hanya mendapatkan apa? Ngelak dan lapar. Ayo wis dikangeli sehari, tetapi hanya dapatnya ngeleh, dapatnya hanya ngelak, lapar dan dahaga. Siapa itu? Kata Rasul, al-kidbu
Wis poso tapi sering bohong. Ya, sudah niat puasa tetapi di tengah-tengah hari kita sering berbohong. Apalagi yang misalkan yang jual beli atau yang mungkin transaksi apa dan lain sebagainya, anak buah dengan pimpinannya, anak dengan orang tuanya, ibu dengan suaminya atau suaminya dengan ibunya. Al-kidbu, sering goroh. Coba itu dipegang. Jangan sampai mulai dari tulu il fajri ila guru bisamsi, mulai dari terbitnya fajar shidik sampai terbenamnya matahari, hati kita dijaga, pikiran kita dijaga, jangan sampai kita bohong sedikit pun. Itu ndak mudah, Mbak. Ngempet bohong itu kan angel, baik sesama vertikal Allah maupun sesama horizontal, sesama manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kata Rasul? Al-ghibah. Ghibah itu rasan-rasan. Ya. Ciri-cirinya rasan-rasan itu, ghibah itu kalau ada orangnya ndak berani ngomongin, tapi begitu orangnya sudah lewat kita ngomong gitu. Ya. Jadi cirinya ghibah atau rasan-rasan itu ketika ada orangnya yang dirasani, itu kita ndak berani ngomong. Tetapi ketika sudah lewat kita baru ngomong. Maka itu namanya adalah ghibah. Wa al-ghibah. Ibu-ibu biasanya kalau pas pada saat apa itu mungkin belanja dan lain sebagainya ndak terasa. Padahal itu adalah menyakiti hati seseorang. Dan juga tidak kalah pentingnya bapak-bapak juga begitu. Makanya kalau kita tidak ingin rasan-rasan, tidak ghibah, mestinya kita itu harus menyendiri, bazlah, menyendiri tangkarub kepada Allah. Karena kalau kita tidak ada manusia yang lain, mestinya kita tidak akan ngerasani. Apa ada rasa-rasan sendirian? Kan tidak ada kan? Pasti ada temannya. 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka selamatnya orang menyelamatkan ibadah puasa kita itu ya mestinya kita harus sendiri. Kalau tidak sendiri ya falyaskut, falyasmut, diem gitu. Kalau dia bisa bicara dengan baik, lebih baik diam. Malah kata Kanjeng Nabi, lebih baik tidur. Karena naumu shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah beribadah. Tidurnya doi loh. Sudah termasuk ibadah, apalagi yang mau zikir, mau tadarus, mau baca Quran, mau istighfar dan lain sebagainya. Lah nak ngono aku tak turu wae, Pak. Ya monggo. Tapi kan tidur itu kan pahalanya tetap masih banyak orang ya bekerja kan begitu. Tidur ibadah, apalagi yang kita tidak tidur mau bekerja, mau zikir, mau membaca Al-Quran dan lain sebagainya, mesti itu pahalanya lebih dari itu. Yang selanjutnya adalah wan namimah, mengadu domba. Namimah itu adu-adu, ngompori temannya sana, ngompori temannya sini, biar agak konslet sedikit-sedikit itu. Biasanya itu kita tidak terasa itu akan menghilangkan nilai daripada pahalanya puasa. Kalau batalnya sih enggak, karena batalnya itu ada 8 atau 9 itu. Ini menghilangkan nilai daripada pahalanya puasa. Karena wa a'maluhu mudha'afah, amalnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan namimah, mengadu domba. Selanjutnya adalah wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Yakin ijadikai walakin, demi Allah, demi langit, demi bumi, tidak sesuai dengan apa kenyataan yang ada di dalam hati. Itu juga termasuk
menghilangkan nilai daripada ibadah puasa itu sendiri. Dan yang terakhir, ini Bapak ini masih muda-muda semua, apalagi yang masih adik-adik itu masih 17, 18, 20 itu. Yang terakhir ini adalah wan nadru bisyahawat. Wan nadru bisyahawat. Melihat lawan jenis dengan nafsu bersyahwat yang berlebih-lebihan. Maka kita hati-hati kalau kita pas waktu jalan di pinggir jalan itu, di jalan raya, pakai kacamata biar tidak melihat lawan jenis kita. Puasa ada orang cuantik, buenol, semok, ya, dilihat terus ndak kedap sekalian, dilihat gitu, malah membayangkan yang tidak-tidak. Itu adalah menghilangkan nilai daripada ibadah puasa. Yes, pokoknya piye lah wong akeh poso astagfirullahaladzim. Pamane ono wah ketok semok banget nyentil putih sisane ngarepan. Ning Bang Jun ndelok sepedane mandek ten mriku. Piye mubadir diingetke posone ora kanggo entuk pahala piye jal. Astagfirullahaladzim tutupi ngene. Masya Allah. An-nadru bisyahawat, melihat dengan sampai mengeluarkan syahwat dan lain sebagainya. Maka yang paling utama itu adalah kita membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Ning aja dibaleni meneh. Kita menyenangkan istighfar baleni meneh. Lah ini yang haram, ini yang kedua ini. Apalagi yang ketiga. Ini tidak boleh. Dan juga sebaliknya. Ibu-ibu ketika saat seperti ini ya jangan terus mengumbar jati dirinya dan sebagainya, sehingga untuk memicu orang lain itu adalah bisa untuk an-nadru bisyahwat, dengan memuncratkan syahwat yang sangat berlebih-lebihan, maka puasa kita akan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hanya mengingatkan saja, saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengarkan apa-apa yang menjadi membatalkan atau yang merusak nilai daripada pahala puasa itu sendiri. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, semakin semangat di bulan ibadah puasa ini, betul-betul bisa istiqomah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.